Salam sejahtera untuk kita semua umat Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari umat Tuhan disilakan berdiri. Kita menghadap Tuhan, menyembahnya dan memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah kita satu dalam doa pembukaan umat Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan bersama dengan umat-Mu Tuhan, karena pada sore menjelang malam hari ini kami bersama-sama boleh beribadah di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dan urapilah ibadah yang kami lakukan di hadapan Tuhan dari awal sampai akhirnya, sehingga ibadah ini memperoleh sukacita untuk kami semua dan kami juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat penyembahan dan pujian kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mari bersama-sama umat Tuhan kita membaca Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, karena di sana sampai dengan ayat yang ke-7. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita yang di rumah untuk membaca bersama-sama. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Marilah jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Bahkan berikanlah hati yang taat kepada kami, supaya kami semuanya boleh menerima firman-Mu dengan baik, bahkan juga dalam ketaatan kami juga melakukan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu juga dengan ketaatan menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terpujilah Engkau Bapa, bersabdalah kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari disilakan berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya mengajak jemaat untuk membaca bersama-sama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama.
dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat ini kembali dalam renungan pembacaan kita ada judul yakni Siap Menderita. Nah, khotbah kita pada saat ini masih merupakan kelanjutan pada khotbah di hari Minggu kemarin yang terambil juga dari surat 1 Petrus pasal yang pertama. Di sini kita diingatkan kembali bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Saya mengajak kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Petrus tadinya memiliki nama adalah Simeon atau Simon. Nah, nama Petrus ini diberikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana nanti Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 16 ayat 18 atau di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 42. Ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, dari situlah maka Tuhan Yesus Kristus memberikan nama kepada Simon yakni Petrus, atau juga dipanggil sebagai Kefas yang punya arti yakni batu karang. Itu sesuai dengan karakter sifat Petrus yang juga sangat kuat. Kita lihat bagaimana perjalanan Rasul Petrus ya dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai salah satu rasul yang memimpin jemaat mula-mula. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dia dipakai oleh Tuhan sebagai juru bicara dalam peristiwa Pentakosta. Dalam khotbahnya yang ada mewakili rasul-rasul yang lain menyampaikan firman Tuhan, dan akhirnya kurang lebih 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Petrus menulis suratnya ini ketika dia berada di kota Roma pada tahun 62 sampai 64 Masehi. Saat dia menulis surat ini, tentunya kondisi atau situasi pada saat itu dialami di dalam keadaan yang menderita. Artinya bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan di bawah kepemimpinan Kaisar Nero yang memimpin Kekaisaran Romawi dan sekitarnya. Nah, di situ kita lihat betapa kejamnya Kaisar Nero pada saat itu. Kaisar Nero yang sengaja membakar kota Roma, malah menuduh orang-orang Kristen yang membakar kota Roma, dan akhirnya itu menimbulkan kemarahan dari setiap penduduk kota Roma yang ada. Dan itulah yang menjadi pemicu akhirnya orang-orang Kristen dianiaya, mengalami penderitaan. Sungguh sangat mengerikan, ya. Dan salah satu hal yang dikatakan mengerikan, orang-orang Kristen dikenakan, dipakaikan baju itu sudah dililit oleh kain, kemudian mereka orang-orang Kristen itu dibakar, dijadikan obor penerang pada malam hari ini di saat Kaisar Nero melakukan atau mengadakan sebuah pesta. Belum lagi saat orang-orang Kristen dimasukkan dalam sebuah gelanggang, sebuah pertarungan menghadapi singa-singa yang kejam, singa-singa yang ganas, dan singa-singa itu mencabik-cabik mereka. Masih banyak sekali. Jadi kalau kita baca sejarah kekristenan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari Kaisar Nero ya sampai kaisar-kaisar berikut yang ada. Jadi dalam sejarah kekristenan kurang lebih 300 tahun pertama sejarah kekristenan, luar biasa. Orang-orang Kristen mengalami penderitaan, penganiayaan yang sangat-sangat menderita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, oleh karena itu dalam situasi keadaan saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Petrus yang dipanggil oleh Tuhan untuk juga menulis surat dalam memberikan kekuatan motivasi kepada jemaat-jemaat Kristen, yang pada jemaat-jemaat Kristen itu dalam 1 Petrus pasal pertama yang tersebar di luar
Palestina, di luar Yerusalem yang ada mereka yang tersebar baik itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, itu dia mengirim surat ke sana. Jadi Rasul Petrus itu dia mengirim surat kepada eh, orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Jadi orang-orang Yahudi beragama Kristen. Itulah sebabnya Rasul Petrus dikenal sebagai rasul yang menginjili orang-orang Yahudi. Kalau Rasul Paulus dia dikenal sebagai rasul yang menginjili orang-orang non-Yahudi. Ini yang harus kita juga ketahui bersama. Nah, dalam jemaat-jemaat yang ada tadi dalam 1 Petrus pasal pertama ayat pertama kedua, di sana Bapak Ibu dilihat ada 5 provinsi. Itu sebenarnya jemaat-jemaat yang diinjili, yang didirikan oleh Rasul Paulus, ya. Namun Rasul Petrus lah yang juga mengirimkan surat, memberikan penguatan, motivasi, semangat, iman kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita bisa melihat, jadi itu penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan di sini tadi. Jadi ayat pertama katakan, jadi Kristus telah mengalami penderitaan. Oleh karena itu Rasul Petrus katakan bahwa engkau harus memiliki pemikiran yang demikian, ya, pemikiran demikian bahwa ketika Yesus Kristus sudah mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib atas dosa-dosa manusia, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita juga mengalami hal yang sama. Ini yang harus kita ketahui bersama, Bapak Ibu dan Saudara. Filipi pasal yang pertama ayat 9 dikatakan juga di sana, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Jadi ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu dan Saudara. Kristus telah menderita, tetapi kita harus melihat penderitaan di dalam penderitaan yang benar, bukan dalam penderitaan yang tidak benar. Ya, kalau dalam ayat 17 yang mengajak kita baca, di situ katakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kita harus lihat penderitaan Kristus. Yes, Allah datang dalam diri Yesus Kristus untuk mati demi keselamatan bagi semua orang. Nah, kita yang menerima keselamatan itu dikatakan juga mengalami penderitaan yang sama. Ingat, ya, ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita dimateraikan di dalam satu sakramen yakni baptisan kudus. Baptisan kudus itu merupakan satu materai, satu tanda bahwa Bapak Ibu dan saya dipersatukan, ya, dipersatukan di dalam karya Yesus Kristus. Ya, karya Yesus Kristus yakni mati dan bangkit di dalam kehidupan. Artinya Yesus yang telah mati, berarti kita sebagai orang percaya juga, yaitu juga dimatikan dosa-dosa kita. Berarti kita harus, dosa-dosa kita itu harus kita tinggalkan, ya kan? Kita telah dikubur, artinya dosa kita itu telah dikuburkan oleh Yesus Kristus. Kemudian dia telah bangkit. Dan kebangkitan berarti kita memiliki juga kebangkitan yang baru, manusia yang baru, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bersama bahwa penderitaan Kristus itu harus juga dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Oleh karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan bersama, ya, gunakanlah waktu yang sisa. Artinya selagi kamu hidup, ya, jangan ikut keinginan manusia, tetapi ikutlah kehendak Allah. Karena di ayat yang ketiga dikatakan sudah banyak waktu yang kamu buang, di mana kamu mengikuti keinginan manusia, ya, hidup di dalam perbuatan-perbuatan seperti penyembahan berhala, ya, di situ dikatakan kemabukan dan sebagainya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Petrus mengatakan sudah cukup, ya, tinggalkan semua itu. Ketika kamu sudah bersatu dalam Kristus, kamu telah menjadi manusia baru, jangan lagi melakukan dosa yang ada, jangan melakukan lagi pelanggaran yang ada, ya. Karena apa yang kita bisa lihat bersama-sama, ya, kalau itu kita tidak lakukan, ya, artinya kita tidak lagi hidup di dalam kancang dosa. Ayat keempat dikatakan,
orang-orang yang masih berbuat dosa, orang-orang yang masih hidup dalam dunia yang penuh dengan pelanggaran dan dosa ini akan merasa heran melihat bahwa kita yang sudah hidup dalam Kristus itu berbeda dengan mereka. Sifat kita berbeda, perbuatan kita berbeda. Mereka melihat bahwa hidup kita tidak bercela, hidup kita tidak senonoh. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasul Petrus, mengatakan penderitaan apapun jangan sampai membuat kamu jatuh dalam dosa. Karena dalam ayat yang kelima yang ke-6 disampaikan di sana bahwa ada penghakiman baik kepada orang-orang hidup maupun kepada orang-orang yang mati. Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Kalau Bapak Ibu lebih jelas melihat kepada orang mati, di situ di dalam pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20, orang yang mati itu adalah yang mana? Kita bisa belajar melihat di dalam pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan adalah itu pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh ada manusia yang tidak taat, cuma hanya 8 orang yang selamat, itu keluarga Nuh yang ada. Jadi Kristus, ya, Yesus menjadi hakim, ya, bagi semua orang, baik yang masih hidup maupun yang mereka sudah mati. Itu mereka hadapi bersama, mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, inilah yang dipesankan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan yang ada. Ingat, bukan kamu saja yang menderita. Kristus telah lebih dahulu menderita. Dalam penderitaan itu, jangan sekali-kali kamu hidup menjadi manusia lama, tetapi pertahankan imanmu. Ingat, ada penghakiman, yaitu Allah yang akan menuntun kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang harus kita lakukan bersama di sini? Yang kita lakukan bersama di sini, kita diajak bersama, ya. Pertama adalah kita melihat bahwa memang sebagai orang Kristen kita akan mengalami penderitaan yang ada, ya. Penderitaan itu adalah sebagai ujian bagi iman kita. Yakobus pasal pertama ayat kedua ketiga, ya. Dengan penderitaan, pencobaan yang ada itu adalah merupakan ujian iman kita, membawa ketekunan sehingga menghasilkan buah yang dewasa, buah yang matang, sehingga memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Ibaratnya otot kita ini supaya kuat itu harus banyak dilatih dengan berolahraga yang ada supaya kuat, ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, iman kita perlu dilatih, perlu diuji supaya kita tegar, supaya kita matang, ya, supaya kita bisa menampakkan diri kita bahwa cobaan, penderitaan apapun juga kita tetap kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mau diajarkan Rasul Petrus kepada kita adalah selagi masih ada waktu, Bapak, Ibu, dan saya dan Saudara, selagi masih ada waktu, kita nggak tahu kapan waktu kita, 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, selama masih ada waktu, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, waktu itu adalah nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan nafas hidup waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menuruti kehendak Allah, bukan menuruti keinginan manusia atau keinginan kita, melainkan kehendak Allah yang ada. Hiduplah selalu taat dan patuh kepada Allah yang ada. Ini yang harus kita ingat bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Jadi kita diajar bersama-sama untuk yang ketiga, yakni pastinya dengan apa yang kita lakukan, Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan menjadi hakim atas semua orang, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan juga dengan saya sendiri. Dia akan meminta pertanggungjawaban kita bersama, ya, dari kemarin, hari ini, bahkan selagi kita hidup. Apa yang kita sudah buat, apakah kita melakukan kebaikan untuk Tuhan ataukah tidak? Keputusan ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah keputusannya ada mengikuti keinginan manusia atau mengikuti kehendak Allah? Dengan situasi seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengingatkan kepada kita kembali lagi menyangkut tentang penderitaan. Kalau Bapak, Ibu merasakan bahwa saya sangat menderita pada saat ini, apalagi dengan kondisi COVID-19, kita melihat bahwa itu tidak ada seberapa dengan penderitaan yang telah dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Pada zaman rasul-rasul yang ada, luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, mereka menderita sampai pun mati. Petrus pun tidak hanya omong doang, omong besar. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa sampai mati.
yaitu disalib dengan kepala di bawah. Paulus pun demikian, mati dengan kepala dipenggal di Roma. Nah, ini yang harus kita mengerti. Begitu banyak rasul-rasul yang mati. Jadi mari kita siapkan diri kita, siap menderita. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satu dalam doa syafaat umat, kita berdoa. Puji syukur kami kepanjatkan kepadamu Tuhan, sebab kami telah mendengarkan firman-Mu dengan judul siap menderita. Tentunya Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kami akan mengalami penderitaan. Namun penderitaan yang kami jalani adalah penderitaan di dalam kehendak Tuhan. Kuatkan dan berikan ketabahan kepada kami semua, bahkan setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, termasuk Immanuel Bung Karno Mataram. Kuatkan, tabahkan mereka. Hanya Tuhan yang tahu situasi kondisi mereka pada saat ini. Baik yang terkena sakit penyakit, kedukaan, kehilangan kekasih jiwa, masalah ekonomi, COVID-19 dan apapun juga, Tuhan kuatkan. Agar dengan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan, kami belum menguatkan orang lain di sekeliling kami. Sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi masyarakat, bagi juga Provinsi NTB, Kota Mataram, bahkan juga Indonesia dan dunia yang kami cintai. Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan yang akan kami lanjutkan ke depan Tuhan. Dalam program kerja kami sebagai GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, bersama dengan MUPEL NTB Bali, bahkan MUPEL-MUPEL yang lain yang ada, bersama juga dengan para jemaat kami, majelis sinode di tingkat sinodal. Kiranya Tuhan juga memberkati, menguatkan, menolong mereka dalam perjalanan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan pemimpin kami dunia yang ada, bagi Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik untuk Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya, sampai mereka gubernur, bupati, RT, dan juga kami yang dipimpin di Provinsi NTB. Di sini Kota Mataram, gubernur, bupati, wali kota. Tuhan memberkati mereka. Berkati tim medis, berkati juga tim relawan, berkati para ahli yang berusaha mencari vaksin yang ada, para profesor, dokter, dan semuanya. Bahkan juga mereka yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit, termasuk COVID-19 dan seluruh pergumulan masalah mereka. Tuhan tolong, supaya kami tidak kalah dalam iman. Kami tetap bersuruh mengandalkan hanya kepadamu Tuhan, dan kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa yang berada di surga. Terima kasih untuk ibadah keluarga pada saat ini. Berkati keluarga-keluarga yang ada, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua, anak-anak semuanya yang ada, yang kecil dan yang besar. Tuhan berkati, supaya kami tetap hidup saling mencintai, hidup dalam ketaatan, ketertiban, kedisiplinan. Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kehidupan keluarga Kristen menjadi kehidupan yang nyata, bersaksi, untuk juga menjadi contoh bagi kehidupan keluarga tetangga yang ada di sekitar masyarakat di mana kami hidup, tinggal, dan berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam amanah pengutusan. Firman Tuhan telah didengarkan bersama, oleh karena itu tetap laksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga bangsa dan negara. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus dalam Tritunggal yang besar, kiranya memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.